Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Leni Yunia Sutarjo. Kita masih belajar tentang persamaan garis lurus bagian ketiga ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita lihat. Tujuan pembelajarannya hari ini melalui tayangan YouTube siswa dapat 1. Menentukan persamaan garis yang saling sejajar dan yang kedua menentukan persamaan garis yang saling tegak lurus. Nah, supaya kita dirahmati Allah, dimudahkan dalam belajar hari ini, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah rizki untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Untuk yang non-Islam, menyesuaikan ya. Masih ingat nih, garis yang saling sejajar? Nah, ini posisinya seperti ini, lihat gambarnya. Garis yang sejajar itu kemiringannya sama ya. Panjangnya tidak perlu sama, miringannya yang sama. Boleh miring ke kiri dua-duanya, boleh miring ke kanan dua-duanya. Nah, yang ini, pada gambar ini Ibu gambar yang miring ke kanan dua-duanya ya. Masih ingat kalau garis miring ke kanan gradiennya positif negatif? Oke, positif ya, ingat golongan kanan, golongan yang bagus itu positif ya. Oke, kita lihat nih kalau garis saling tegak lurus. Nah, posisinya seperti itu kalau garis tegak lurus ya. Nah, ada yang miring ke kiri dan miring ke kanan. Jadi arahnya berbeda. Kemudian kemiringannya berbeda, saling berkebalikan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Berarti yang satu negatif, yang satu positif. Begitu kalau garis saling tegak lurus, gradiennya akan saling berbeda tanda dan saling berkebalikan ya. Nah, kita lihat juga nih gambarnya di sini. Gambar yang miring ke kiri nih, tegak per datarnya berapa? 3/6. Nah, miring ke kiri jadi -3/6 atau negatif setengah. Oke. Yang miring ke kanan kita lihat nih berapa nih? 1, 2, 3, 6 yang jarak tegaknya, kemudian 3 jarak datarnya. Jadi 6/3. Jadi berapa? 2. Oke. Negatif setengah dengan 2 gimana angkanya? Negatif, ini positif. Nah, 2 dengan setengah itu saling berkebalikan angkanya ya. Nah, jadi kalau garis saling tegak lurus, gradiennya itu saling berkebalikan dan tandanya berbeda. Atau M1 kali M2-nya sama dengan negatif 1. Oke, supaya lebih paham kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis yang sejajar garis Y sama dengan 2X tambah 6 melalui titik 5,8. Nah, cara menjawabnya, ingat karena sejajar maka garisnya memiliki kemiringan yang sama atau gradiennya sama. Nah, pada persamaan ini yang diketahui Y sama dengan 2X tambah 6. 2X ingat? Bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, M-nya itu gradien. Berarti di sini gradien yang sudah diketahui adalah sama dengan 2. Nah, karena sejajar maka gradien yang kedua juga adalah 2. Nah, titik yang dilalui 5,8. Nah, kita gunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. 8 sama dengan M-nya 2, X-nya 5. Jadi 2 kali 5 tambah C. Sehingga 8 sama dengan 10 ditambah C atau C sama dengan 8 kurang 10 sama dengan negatif 2. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X kurang 2. Bisa? Paham? Nah, untuk lebih memahami kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 3X tambah 4Y sama dengan 12 melalui titik negatif 2,6.
Nah, karena masih sejajar, nih tanda sejajar itu kalau dalam matematika garis miring 2 ya. Nah, itu kalau tanda itu kalian temukan di buku, itu artinya sejajar ya. Maka syarat sejajar gradiennya sama. Nah, gradien garis ini adalah diperoleh dari koefisien X dengan koefisien Y. Jadi kita tidak mengubah koefisiennya, kita tulis lagi 3X tambah 4Y sama dengan C. Nah, bagaimana menentukan C-nya? Kita masukkan titik yang dilalui, yaitu negatif 2 ke X-nya, 6 ke Y. Jadi, 3X tambah 4Y sama dengan 3 kali negatif 2 ditambah 4 kali 6. Sehingga 3X tambah 4Y sama dengan negatif 6 tambah 24. Atau 3X tambah 4Y sama dengan 18. Itulah persamaan garis yang kita cari. Itu nomor 2 ya. Kita ke nomor 3 nih. Makin semangat nih. Tentukan persamaan garis yang melalui 2, negatif 4 sejajar garis yang melalui titik A 3,7 dan B negatif 4,10. Nah, kita cari dulu gradien garis AB. Masih ingat? Gradien yang melalui 2 titik, yaitu selisih Y dibagi selisih X. Jadi 7 kurang 10 dibagi 3 dikurangi negatif 4. Ingat 3 dikurang negatif artinya 3 tambah 4 ya. Sehingga gradien garis AB adalah negatif 3/7. Nah, karena kita ingin mencari persamaan garis yang sejajarnya dengan garis AB, maka gradiennya juga sama, negatif 3/7. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan negatif 3/7X tambah C. Nah, karena melalui titik 2, negatif 4, maka negatif 4 sama dengan negatif 3/7 kali 2 tambah C. Jadi C-nya sama dengan negatif 4 ditambahkan dengan negatif 3 kali 2 itu negatif 6/7. Tapi kita akan mencari C. Nah, jadi tambahkan yang sebelah kanan dengan 6/7, maka yang sebelah kiri juga tambah 6/7. Jadi min 4 tambah 6/7 sama dengan negatif 31/7. Ya. Kan hutang 4 ditambah 6/7 bagian. Sisanya berapa hutangnya? Masih hutang 31/7. Hutang 31/7 kita tulis negatif 31/7. Sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan negatif 3/7X kurang 31/7. Nah, ini nggak enak dilihatnya ya. Dan kita juga membacanya nggak enak juga. Nah, supaya enak dibaca, tidak ada pecahan, kita kalikan semua dengan angka 7. Kenapa dikalikan dengan angka 7? Karena penyebutnya 7. Sehingga Y kali 7 jadi 7Y. Negatif 3/7X kali 7 jadi negatif 3X. Negatif 31/7 dikalikan 7 hasilnya negatif 22. Sehingga persamaannya menjadi bilangan bulat semuanya nih. 3X tambah 7Y tambah 22 sama dengan 0. Inilah persamaan garisnya. Oke, bisa dipahami? Yuk, kita ke contoh yang keempat supaya lebih paham lagi. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus garis Y sama dengan 3X kurang 7 melalui 4,9. Kita tentukan dulu gradien garis yang pertama, ya, yaitu M1. M1 sama dengan 3. Syarat tegak lurus, M1 kali M2-nya sama dengan negatif 1. Atau tadi apa? Kedua garis tersebut gradiennya saling berkebalikan dan tandanya beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Jadi M2-nya, kalau M1-nya sama dengan 3, kebalikan dari 3, 1/3. Yang satu sudah positif, berarti yang kedua negatif. 1/3. Paham ya? Itu untuk yang tegak lurus. Sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan negatif 1/3X tambah C. Nah, karena melalui 4,9, maka 9 sama dengan negatif 1/3 kali 4 tambah C. Atau 9 sama dengan negatif 4/3. Dari mana negatif 4/3? Dari negatif 1 kali 4 dibagi 3. Jadi negatif 4/3 tambah C. Atau C sama dengan 9 tambah 4/3.
4/3-nya kita jadikan bilangan pecahan campuran 1, 1/3. Ditambahkan dengan 9 jadi 10, 1/3. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 10, 1/3. Nah, supaya enak dilihat, kita kalikan 3 ya semuanya. Jadi 3Y sama dengan negatif X tambah 31. 31 dari mana ya? Nah, kita kalikan Y kali 3, 3Y. Negatif 1/3 kali 3, negatif 1 kali X ya, jadi negatif X. Nah, 31-nya dari 10 kali penyebut. Nah, 3, 30 tambah pembilang, tambah 1. Jadi 31, masih per 3, begitu ya. Nah, sehingga kita ruas kiri semuanya nih yang ada variabelnya. X tambah 3Y sama dengan 31. Oke, itu nomor 4. Nomor 5 sekarang. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus garis 3X tambah 2Y sama dengan 6 melalui titik negatif 5,8. Nah, kita cari gradien yang pertama. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti koefisien X dan koefisien Y berpengaruh ya. Nah, M1-nya sama dengan negatif A per B atau negatif dari koefisien X dibagi koefisien Y, negatif 3/2. Nah, itu M1. M2-nya kita cari karena tegak lurus. Nah, kalau yang itu sudah negatif, yang ini berarti positif. Positif berapa? Kebalikan dari 3/2, yaitu 2/3. Sehingga persamaan garis yang kita tulis Y sama dengan 2/3 X tambah C. Nah, C-nya kita cari dari titik yang dilalui, yaitu min 5,8. 8 sama dengan 2/3 kali negatif 5 tambah C. Atau 8 sama dengan negatif 10/3. Dari mana 10-nya? Dari negatif 5 kali 2 ya. Jadi negatif 10/3 ditambah C. Atau C sama dengan 8 tambah 10/3. 10/3 itu sama dengan 3 1/3. Sehingga C sama dengan 11 1/3. Atau kita jadikan pecahan biasa. 11 kali 3 tambah 1, 34/3. Sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 2/3 X tambah 34/3. Nah, supaya enak dilihat, kalikan 3 semuanya ya. Maka Y kali 3 menjadi 3Y, 2/3 X kali 3 menjadi 2X, 34/3 kali 3 sama dengan 34. Atau persamaannya menjadi 3Y dikurangi 2X sama dengan 34. Hore, kita berhasil. Ya, kita masih ingin mencoba satu soal lagi ya. Nah, ini diketahui garis AB melalui titik 0,4 dan B-nya 3,10. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus AB yang melalui titik 2,1. Nah, kita cari dulu gradien garis AB. Nah, masih ingat gradien garis AB adalah apa? Iya, selisih Y dibagi selisih X. 10 kurangi 4, 6. 3 kurangi 0, 3. Jadi 6/3 itu gradien AB. Atau kita sederhanakan menjadi 2. Jadi gradien garis AB adalah 2. Karena tegak lurus, maka gradien yang kedua yang akan kita cari adalah negatif setengah. Tahu ya negatif setengah dari mana? Ya, sehingga persamaan garisnya Y sama dengan negatif setengah X tambah C. Atau C sama dengan Y ditambah setengah X. Ya, karena titik yang dilalui 2,1, maka C sama dengan Y-nya tadi 1, X-nya 2 kita masukkan, 1 tambah setengah kali 2. Setengah kali 2 itu 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif setengah X tambah 2. Nah, kita kalikan 2 nih, sehingga menjadi 2Y sama dengan negatif X tambah 4. Atau X tambah 2Y sama dengan 4. Oke, bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, kalau kita ingin bisa, yuk kita berlatih. Let's go! Cari soal-soal dari buku paket atau dari manapun, boleh googling juga. Minimal 2 soal garis yang saling sejajar dan 2 soal garis yang saling tegak lurus. Let's go! Alhamdulillah kita bisa. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kembali. Ya,
Doa supaya Allah memberkahi waktu kita, memberkahi ilmu kita, amin. Dan kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya sebaik-baiknya dan bisa mengamalkannya kembali kepada teman-teman kita atau kepada diri kita sendiri, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.